难怪我们无法破阵，甚至将3处阵眼内出现的幻影击杀。江郎，永远也逃。多谢穆兄出手相助，3件事就这么简单，我就要这把剑。我要了。那这把大刀归我。暮云，还真是看不透。胆敢对我兄弟出手，都是误会，都是误会。刚刚就是被易大洋从这里。区区一品天仙，哥，快救我！Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-590-nya. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 589. Kemarin setelah Kokop mengkokop, Muyun berencana untuk menghabisi Qin Tianyu. Mereka pun pergi ke sebuah tempat, namun secara mengejutkan saat ini Qin Tianyu tengah menyiksa Tian Xing'er. Karena bagaimanapun dia sangatlah menyukainya. Tapi karena Tian Xing'er teruslah memberikan perlawanan, jadi Qin Tianyu pun memberikannya siksaan. Sampai pada akhirnya Muyun datang dan memberikan pelajaran kepadanya. Qin Tianyu sangatlah terkejut dengan apa yang dia alami. Xiaoyan hendak menghabisi Muyun, tapi karena pergerakannya disadari, dia segera mengalihkan pandangannya kepada Qin Tianyu. Seketika saja itu pun membuatnya meninggoy. Akan tetapi masalah belumlah selesai karena Ren Ganggang sudah dikalahkan oleh He Dongzhen. Karena itulah Muyun bersama yang lainnya segera pergi melakukan perjalanan untuk menyelamatkannya. Namun di tengah perjalanan ada sebuah formasi yang muncul. Muyun pun memberikan bantuan kepada Jianglang dan Yu Xiang. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Muyun bersama yang lainnya akan mencoba menghancurkan formasi pembunuh 3 segel. Jianglang sangatlah bingung bagaimana cara dia untuk menghancurkan formasi ini. Pasalnya mereka sudah tidak kuat lagi dalam menahan hal tersebut. Selama Muyun mau membantu mereka dalam menyelesaikan formasi ini, maka He Yuxing mempersilakannya untuk memilih salah satu dari ketiga senjata tersebut. Muyun menjelaskan kalau ini adalah formasi pembunuh 3 segel. Ini terbuat dari 3 buah senjata pembunuh. Menghancurkan formasi ini tidaklah sulit, tapi mereka harus mengikuti arahan darinya. Tidak ingin berlama-lama lagi, Muyun langsung saja melakukan sesuatu dengan darahnya. Itu pun seketika saja membuka formasi yang sebenarnya. He Yuxing baru sadar kalau ada formasi tersembunyi di dalam formasi tersebut. Tidaklah heran mengapa mereka kesulitan untuk bisa keluar. Muyun meminta mereka untuk menghabisi bayangan yang muncul di 3 titik mata formasi. Dan begitulah formasi ini akan hancur. Jianglang seketika saja masuk ke dalam sebuah ilusi, di mana di sana ia melihat seorang gadis yang ingin meminta maaf kepadanya. Tapi dalam sekejap ia langsung menusuknya. Untung saja Jianglang tidak tenggelam dalam ilusi tersebut dan langsung saja menghabisi gadis itu. Sementara He Yuxing bertemu dengan kakaknya. Meskipun sudah berhasil menghabisinya, namun ilusi itu masih ada. Karena baginya He Yuxing itu tidak akan bisa lepas dari takdir yang menyakitinya. 难怪我们无法破阵，甚至将3处阵眼内出现的幻影击杀。江郎，永远也逃。 Sementara itu, Muyun bertemu kembali dengan muridnya sendiri. Ia memintanya untuk menemui dirinya di sekte 33 Pedang Langit. Muyun langsung saja menghancurkan ilusi tersebut. Sementara 2 rekannya itu juga berhasil meskipun harus mengalami sedikit luka. Pada akhirnya, formasi ini pun telah berhasil ia hancurkan. Jianglan dan Yuxing berterima kasih banyak kepadanya. Mereka pun mempersilakannya untuk memilih salah satu dari 3 pusaka tersebut. Muyun memilih pedang patah karena dia tahu ini bukanlah sekedar pedang tingkat peri gaib biasa. Apa yang dia pilih tentu saja mengejutkan mereka. Padahal ada 2 pedang yang masih bagus. Namun dia itu memilih senjata patah tersebut. Setelah semua urusan ini selesai, Muyun pun pamit pergi. Pasalnya dia itu masihlah memiliki urusan lain. Mereka penasaran bagaimana bisa Chiyunju dan Xiaoyan menjadi pengikut dari Muyun. Sepertinya Muyun itu memang tidaklah dapat ditebak. 多谢穆兄出手相助，3件事就这么简单，我就要这把剑。我要了。那这把大刀归我。暮云，
还真是看不透。 Kembali kepada kelompok Muyun, di mana Chu Yunju penasaran mengapa dia malah memilih pedang yang patah. Karena sepertinya pedang tersebut tidak lebih buruk daripada cangkul di rumahnya. Jika Muyun kekurangan pedang, maka Chu Yunju mempersilakannya untuk memegang pedang besar miliknya. Waduh, apa tuh? Sementara itu, Hsio-yin menyarankan dia untuk mengambil ketiga pedang tadi, karena bagaimanapun kekuatan yang Muyun miliki sangatlah hebat. Bahkan bagi Hsio-yin, kedua seniornya tadi bukanlah apa-apa. Muyun penasaran siapa yang menepati peringkat 1 dan 2 dari murid luar aliansi. Mereka adalah Hirusu dan peringkat kedua Hidayang. Muyun tentu kenal dengan Hirusu. Sementara itu Muyun tahu Hsio-yin pasti tengah menunggu kedatangan kakaknya. Ia berusaha untuk berakting agar Muyun tidak mencurigainya. Tapi bagi Muyun, jika hal buruk terjadi kepada Rengganggang, maka Hidayang akan menerima hukuman darinya. Dan Singer pun memberitahu kalau Rengganggang dikalahkan di tempat itu. Di sana terdapat kawah gunung berapi yang sepertinya cukup aktif. Melihat lahar panas ini, maka siapapun yang masuk ke dalamnya kemungkinan sudah meninggoy. Muyun menenangkannya karena yakin Rengganggang masihlah hidup. Jadi Chu Yunju meminta kakak iparnya itu untuk tetap yakin. Hanya saja Denny agak kaget karena Chu Yunju malah memanggilnya sebagai kakak ipar. Ini pun seketika saja membuat dia agak malu. Hingga sesaat kemudian Hidayang tiba. Melihat kakaknya itu, Hsio-yin pun meminta bantuan kepadanya. Namun Muyun segera membungkamnya. Karena dia itu ingin memastikan apakah memang benar dialah yang mengalahkan Rengganggang. Hidayang kesal dengan sikap sombong Muyun. Ia pun mencoba untuk melakukan penyerangan kepadanya. Namun semua itu bukanlah apa-apa untuk Muyun. Padahal tekanan itu sangatlah sulit untuk rekan-rekannya tahan. Chu Yunju yang ingin memberikan ancaman bahkan tak dapat berbuat apa-apa. Ia bahkan berencana untuk menghabisi Chu Yunju dan menjadikan Muyun sebagai pelakunya. Sementara dialah yang akan membalaskan dendam Chu Yunju. Dengan begitu, ayahnya pasti akan memasukkannya ke divisi dalam aliansi. Memikirkan rencana itu membuat dia merasa sangatlah senang. 敢对我兄弟出手，都是误会，都是误会。刚刚就是被易大洋从这里。区区一品天仙，哥，快救我！一技能是我易大洋。 Namun Muyun mengancam akan menghabisi Hsio-yin. Tapi ia tidaklah membuatnya takut. Sambil tertawa, Hidayang pun menarik kembali jiwa dari Hsio-yin. Karena bagaimanapun dia tidak lebih baik dari sebuah tubuh klon saja. Ia meminta Muyun untuk menerima hukuman darinya. Akan tetapi Hidayang telah membuat kesalahan besar. Karena klonnya barusan sudah terkena segel hidup mati milik Muyun. Jadi apapun yang Muyun katakan pasti akan berpengaruh kepadanya. Itu seketika saja menghentikan tekanannya. Hidayang sangatlah bingung apa yang sebenarnya terjadi. Muyun hanya tertawa saja dan langsung memberikan pukulan manja kepadanya, supaya Hidayang itu tahu telah berurusan dengan siapa. Baginya peri langit tingkat 5 bukanlah apa-apa. Seharusnya dia itu sadar tengah berbicara dengan siapa. Perintah menampar diri sendiri pun diberikan, yang membuat Hidayang tampak seperti orang konyol. Ia pun baru sadar Muyun telah menggunakan tubuh klonnya untuk menanamkan segel pada dirinya. Muyun pun membenarkan hal itu dan karena dia telah sangat berani menjatuhkan Rengganggang ke bawah tempat itu, maka ia memintanya untuk menunjukkan jalan. Muyun langsung saja melemparkannya memasuki lahar panas. Tidak yang ketinggalan, Muyun dan yang lainnya juga ikut masuk dengan sebuah pelindung. 有话吗？自己杀。陆云，你利用我的分。既然你一把，大哥，主人。我们也下去。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Muyun telah berhasil mengeluarkan roh dari sosok peri kuat dari tubuh Rengganggang. Bahkan di saat ia hendak memasukinya lagi, Muyun segera menjauhkannya, yang membuat roh ini malah memasuki tubuh Muyun. Yuxian sangatlah mengkhawatirkannya karena dengan kultivasi Muyun saat ini sangatlah sulit baginya untuk lepas dari rasukan roh peri tersebut. Benar saja, perlahan-lahan tubuh Muyun pun mulai diambil alih oleh sosok peri kuat itu. Kemungkinan dia ini adalah roh peri emas. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini,
klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.